Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mensimulasikan fitur terbaru dari si cantik, yaitu alur perpanjangan izin. Pertama-tama, kita buka halaman si cantik seperti biasa, lalu login menggunakan akun admin instansinya. Setelah login, Bapak Ibu silakan buat alur proses perpanjangan. Di sini saya akan mensimulasikan alur proses jenis permohonan perpanjangan. Pertama-tama kita seperti biasa kita klik setting, lalu setting perizinan. Setelah itu ke jenis izin. Saya ulangi lagi di menu setting, setting perizinan, jenis izin. Setelah tampil jenis izin yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, silakan diklik tombol pensil di jenis izin yang akan ditambahkan alur proses untuk jenis pengajuan perpanjangan. Di sini saya ingin memilih yang nomor 1 ya, contohnya. Setelah terbuka, Bapak Ibu silakan di bawah di sini kan kita akan menambahkan jenis pengajuan untuk perpanjangan. Nah, di sini sebelumnya hanya ada pengajuan untuk jenis permohonan baru. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama untuk menambahkan jenis pengajuan perpanjangan, Bapak Ibu silakan klik tombol tambah di bawah ini. Setelah itu, Bapak Ibu silakan klik di sini pilihannya. Di sini ada baru, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan. Karena di sini saya ingin mensimulasikan untuk jenis pengajuan perpanjangan, silakan Bapak Ibu klik. Untuk jenis pengajuannya adalah perpanjangan. Setelah itu, untuk alur proses, format nomor, lama proses, masa berlaku satuan, dan lain-lain, karena kita belum buat, kita buat untuk alur proses perpanjangannya terlebih dahulu. Kita buka satu tab lagi. Setelah itu, kembali ke menu setting, setting perizinan, lalu di alur proses. Caranya sama seperti kita membuat alur proses untuk jenis pengajuan baru. Silakan Bapak Ibu klik tombol tambah di pojok kanan atas ini. Lalu kita namakan dulu alur proses perpanjangannya, maunya apa, itu bebas ya Bapak Ibu. Sini saya akan mencontohkan ini contohnya. Lalu untuk jenis-jenis prosesnya silakan Bapak Ibu tambahkan seperti biasa. Untuk nomor 1, sini tetap pendaftaran. Di sini seperti biasa untuk agar prosesnya dapat disimpan, tulisan wajib isinya harus dihilangkan. Caranya klik tautan ini, lalu dipindahkan, lalu dikembalikan ke tautan awalnya. Setelah itu kita lanjut untuk proses nomor 2. Disamakan dengan alur yang baru ya. Jadi nomor 1 pendaftaran, nomor 2 menerima dan memeriksa berkas. Kita hilangkan lagi tulisan wajib isinya dengan cara yang sama, mengklik tautan, dipindahkan, dan lalu kembalikan ke tautan awalnya. Nah, jadi di sini saya contohkan kita buat alur untuk perpanjangan. Nanti untuk alur-alur prosesnya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan SOP yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya hanya mencontohkan ya untuk membuat alur proses perpanjangan di akun demo tersebut. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk proses selanjutnya. Misalnya di sini saya ingin menambahkan proses untuk entry data. Tautannya kita pindahkan, lalu kita kembalikan lagi. Lalu kita isikan formnya sama seperti biasanya. Kita isikan dulu ya entry datanya. Lalu misalnya di sini setelah enter data saya langsung ingin menambahkan proses penetapan. Jadi di setiap alur proses harus ada proses penetapannya ya Bapak Ibu. Jadi nanti apakah izinnya
ditetapkan atau ditolak itu bisa. Nanti formnya juga disesuaikan sesuai dengan proses yang dimasukkan dalam alur proses tersebut. Sini. Setelah proses penetapan, saya mencoba untuk langsung memasukkan proses tanda tangan sertifikatnya. Oke, sini saya memasukkan proses tanda tangan sertifikat. Seperti biasa, tautannya kita pindahkan terlebih dahulu agar tulisan wajib isinya hilang. Ini jangan lupa di input untuk template data dan template formnya saat membuat alur proses. Nah, ini saya contohkan, kita buat alur seperti ini dulu. Saya mencoba, nanti Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan SOP di tempat Bapak Ibu masing-masing untuk alur proses perpanjangan nantinya. Setelah sudah dibuat semua alur prosesnya, jangan lupa klik simpan. Setelah tersimpan, Bapak Ibu silakan masukkan alur proses yang baru dibuat tadi ke setting jenis izin yang tadi ya. Tadi kita buat jenis pengajuan untuk perpanjangan, setelah itu kita sudah buat alur prosesnya. Dan alur proses yang sudah dibuat tadi jangan lupa diinput di setting jenis izinnya, yang akan disetting alur proses perpanjangannya. Lalu format nomornya juga dimasukkan. Jika format nomornya berbeda dengan proses jenis pengajuan baru, silakan Bapak Ibu buat terlebih dahulu. Setelah itu diinput di menu setting jenis izinnya ya. Lalu silakan diisi lama prosesnya atau masa berlakunya. Dikosongkan saja jika memang masa berlakunya selamanya. Persyaratannya, jika memang ada untuk persyaratan perpanjangan, silakan ditambahkan di sini ya. Misalnya ada syarat yang untuk melakukan saat mengajukan proses perpanjangan, itu silakan ditambahkan, tapi statusnya silakan diisi tidak wajib. Jadi nanti jika ada proses pengajuan baru yang diajukan, persyaratan-persyaratan yang tidak wajib ini tidak usah diisi, tidak apa-apa. Dan kecuali untuk proses perpanjangan nanti bisa Bapak Ibu isikan persyaratan yang tidak wajib ini. Jadi persyaratannya satu dan bisa dipilih untuk persyaratan yang untuk baru atau perpanjangan, nanti silakan ditentukan masing-masing. Oke. Setelah kita buat jenis pengajuan perpanjangannya, kita tadi sudah buat alur prosesnya, lalu menambahkan format nomor dan lain-lain. Kita klik perbarui. Oke. Setelah berhasil diperbarui, kita mencoba untuk mengajukan proses perpanjangan ya. Tadi kan selama ini kita mungkin kebanyakan mengajukan izin baru, dan setelah kita tadi setting untuk alur proses perpanjangan, caranya bagaimana? Kita bisa mengajukan sama di sini. Saya mencontohkan dari akun admin ya, admin instansinya, atau nanti dari dari FO-nya, ataupun dari akun pemohonnya. Jika memang pemohonnya sudah memiliki akun, itu bisa mengajukan proses izin perpanjangan. Nah, caranya bagaimana? Nah, silakan Bapak Ibu ke menu transaksi, lalu permohonan izin. Menu transaksi, lalu permohonan izin. Nah, untuk mengajukan proses perpanjangan nanti, tadi kita harus cari nama izin yang akan diajukan untuk perpanjangan itu apa. Contohnya seperti ini ya. Misalnya saya ambil salah satu contoh
untuk alur proses perpanjangan, yaitu nomor permohonannya. Ini contohnya salah satu. Dan saat mengajukan permohonan, misalnya pemohon tersebut sudah mengajukan permohonan izin yang kita contohkan ini sebelumnya, kita tinggal cari nama izinnya, lalu nomor permohonan pemohon tersebut. Di sini saya mencoba untuk nomor 3 ya, nomor permohonan yang nomor 3. Lalu diklik. Nah, di sini nanti admin instansinya atau FO-nya, petugas FO-nya atau dari akun pemohonnya nanti bisa memilih jenis permohonannya apa. Jadi nanti sesuai izin yang sudah disetting sebelumnya. Tadi kan saya mencontohkan untuk izin perpanjangan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini silakan dipilih untuk perpanjangan. Begitupun selanjutnya nanti jika izin tersebut ada untuk alur perubahan atau pencabutan, itu nanti bisa dipilih. Asalkan alurnya dan settingannya sudah dibuat sebelumnya di setting jenis izin tadi. Oke, kita lanjut. Jenis permohonannya di sini saya memilih untuk jenis permohonan perpanjangan. Nah, ambil data di sini ada 2 Bapak Ibu ya. Jadi bisa otomatis atau manual. Kalau untuk otomatis nanti kita coba otomatis. Nah, nomor izin yang lama tadi atau nomor permohonannya itu nanti bisa dicari secara otomatis. Sini saya coba untuk ambil data secara otomatis. Lalu pilih instansinya. Setelah itu unitnya. Nama izin yang akan diajukan tadi, ini saya contohkan ini. Nah, di sini untuk nomor izin lamanya bisa dicari ya. Jadi nanti otomatis data pemohon yang sedang mengajukan proses perpanjangan itu otomatis terisi tanpa harus menginput dari awal jika dia mengajukan dari akun FO atau admin instansinya. Itu ya. Jadi bisa dipilih ambil datanya mau otomatis atau manual, itu bebas. Sini ada 2 pilihan, otomatis atau manual. Nah, kalau ada muncul error seperti ini, itu berarti nomor izin lamanya yang tadi diklik itu tidak sesuai dengan izin yang sedang kita coba-coba saat ini. Jadi kita ganti saja seperti tadi. Ini izinnya sesuai. Lalu data pemohonnya langsung terisi secara otomatis. Oke. Setelah data diisi semua, persyaratan sudah lengkap, silakan diklik buat. Setelah berhasil diklik buat, kembali ke menu proses permohonannya untuk memproses izin alur perpanjangan tersebut. Nah, ini tadi contohnya yang sudah kita buat sama-sama, yang saya contohkan. Di sini ada jenis izin ini, dan ini prosesnya sesuai dengan alur proses yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi nanti di sini alur prosesnya Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan SOP yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti alur proses di sini muncul sesuai dengan alur proses yang sudah disetting sebelumnya di menu setting alur prosesnya. Kita buka untuk proses menerima berkasnya. Dan di sini jenis permohonannya sudah perpanjangan ya, karena kita tadi men-setting untuk alur proses perpanjangan, dan saat prosesnya dijalankan, jenis permohonannya sesuai dengan jenis permohonan yang sedang diajukan atau yang sudah diajukan sebelumnya, yaitu perpanjangan, seperti itu. Dan ini nomor permohonan barunya ya, yang tadi sudah disetting di alur prosesnya, di menu setting jenis izinnya, seperti itu. Dan data pemohonnya sudah sesuai dengan nama atau permohonan yang lama, pemohon yang lama. Jadi pemohon ini adalah pemohon yang sudah mengajukan izin sebelumnya,
dan ingin mengajukan perpanjangan seperti tadi sudah dicontohkan, nanti otomatis data pemohonnya keluar sesuai dengan yang diinput sebelumnya, seperti itu. Dan kita langsung proses berikutnya saja, sampai proses terakhir ya Bapak Ibu, nanti sampai proses terakhir, sampai izinnya terbit. Itu disesuaikan dengan SOP alur proses di tempat Bapak Ibu sekalian. Sampai cetak izin perpanjangannya keluar. Seperti itu. Mungkin sampai sini untuk simulasi alur proses perpanjangan izin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.